Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video sebelumnya kita udah belajar cara kerja brains dan merge. Sekarang kita belajari salah satu teknik yang alternatif dari merge, yaitu rebase. Dengan rebase, kamu bisa bikin riwayat komit yang super rapi dan linear, tapi membingungkan ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar konsep dasar tentang git rebase, cara menggunakannya, contoh konfliknya, dan kapan digunakannya. Apa itu rebase? Rebase adalah proses di Git yang memindahkan commit dari satu branch ke branch lain dengan membuat riwayat yang lebih rapi dan linear. Tidak seperti merge, rebase menulis ulang riwayat commit dan sebaiknya digunakan sebelum perubahan dibagikan ke orang lain agar tidak pusing. Jadi, kalau merge itu lebih terstruktur, tapi sulit dibaca. Tapi kalau rebase gampang dibaca, cuman agak membingungkan. Ya, kita lihat aja perbedaannya. Kalau misal merge ya, di main branch ini kita memiliki dua snapshot atau dua commit ya. Lalu di feature branch kita ada tambahan menambahkan fitur A dan fitur B. Maka jika di merge itu akan membuat commit baru atau snapshot baru ya yang menggabungkan perbedaan atau perubahan yang ada di fitur branch. Kalau misalnya rebase bukan menambah commit baru tapi menambahkan perubahan yang ada di fitur branch langsung. Jadi ada commit menambahkan fitur A, ada commit menambahkan fitur B. Jadi lebih rapi. Cuman kalau misalnya udah gini, kita gak tahu ini snapshot dari mana, dari fitur branch atau dari main branch, kan bingung. Cuman ini kelihatannya lebih rapi. Kalau merge ini lebih susah ya, kalau misalnya udah banyak cabang-cabangnya susah dilihat, cuman terstruktur. Tahu snapshot itu dari mana, commit itu dari mana. Oke, kita langsung aja praktekkan. Nah, dengan mengetikkan git rebase dan branch-nya sama kayak merge. Kurang lebih mirip commit-commitnya ya. Cuman merge, tinggal merge aja diganti dengan rebase. Oke. Oke, kita pindah ke Visual Studio Code kita. Nah, kita git branch. Nah, sekarang kita coba punya satu branch ya, itu branch master. Untuk gak pusing ya, kita hapus dulu semua file kecuali index.html. Kita hapus biar lebih enak ya, tahu perubahannya. Kita hapus semuanya. Lalu kita commit git add. Lalu kita git commit hem menghapus file selain index.html. Ya udah ya, kita clear. Coba dari sini kita akan menambahkan branch baru, yaitu apa ya? Fitur branch. Oke, dengan cara mengetikkan git branch fitur. Nah, kita git branch, lihat. Nah, sekarang ada dua ya. Kita sebelum kita switch atau pindah ke fitur branch,
Saya ingin menambahkan sebuah file yaitu style.css. Oke, kita biarkan aja ya. Coba kita ke Git, kita switch, Git switch fitur. Nah, kita clear dulu biar bersih. Oh, sebelum itu kita belum di commit dulu ya. Sorry, kita commitkan dulu. Maaf, kita commitkan dulu ya. Git add git commit menambahkan style.css. Oke, kita clear. Lalu kita switch ke fitur, branch fitur. Kita clear. Nah, untuk di fitur kita ingin menambahkan sebuah div di body. Di sini kita akan menambahkan 2 atau 3 commit baru biar perbedaannya terlihat ya. Biar apa ya? Biar rebase-nya lebih jelas ya. Nanti kita akan lihat di sini. Oke. Kita kasihkan div fitur 1. Kita kasih kelas fitur 1 ya. Ini fitur 1 ya. Terus kita git. Biar cepat kita git commit strip am. Kita kasih pesan menambahkan fitur 1. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan fitur 2. Kita copy aja. Lalu kita paste. Kelasnya ganti jadi fitur 2. Di sini kita ganti jadi 2. Oke. Lalu kita commit lagi. Oke, kita bikin lagi commit terakhir ya. Itu fitur ketiga. Ini anggap saya itu sedang membuat fitur baru ya. Membuat card atau membuat main section ya. Terus kita commit lagi. Jadi ada 3 snapshot. Ada 3 commit ya. Kita git log one line. Ini kan ada ini ya. Di apa? Di fitur branch kita clear. Coba kita switch. Git switch master. Lalu kita lakukan rebase. Git dengan cara mengetikkan git rebase fitur. Kita lihat ya. Enter. Nah, hasilnya mungkin sama ya kayak merge kalau misalnya lihat dari sisi filenya, isi filenya. Cuma kalau misalnya kita lihat di sini ya, maka ini akan seperti apa ya? Seperti lurus saja. Jadi setelah kita menghapus file selain index.html, kita menambahkan ini juga. Di body dimasukkan fitur 1, fitur 2 dan fitur 3 dimasukkan dari fitur ke master. Lalu menambahkan style CSS. Coba kalau misalnya kita lihat di sisi fiturnya. Oke.
Tuh, akan sama. Jadi si master itu ya ini menambahkan style CSS dan fitur itu ditambahkan langsung ke master. Jadi nggak perlu bikin commit baru. Oke, semoga kalian paham ya. Kalau misal merge kayak gini ya, kalau misal merge. Ini nggak apa-apa kalau misal kalian nggak mengikuti ya. Kita git kembali lagi, git switch master, lalu kita git log one line, log one line. Coba kita kembali ke apa ya? Apa gak usah ya? Kalau misal Rebase tuh susah banget. Jadi gak ada commit baru. Jadi kita kalau misal pengen kembali, nggak bisa ini. Nggak apa-apa lah, Cok. Semoga saya mungkin agak kurang paham di bagian ini karena saya jarang menggunakan Rebase. Semoga kalian paham ya perbedaannya. Jadi kalau misal di merge itu, kalau misal kalian lihat video yang lama ya, akan menambahkan commit baru ya. Jadi ada pesan di sini ya seperti dulu. Kalau misal Rebase gak ada pesan sama sekali. Ya, oke, semoga kalian paham. Kita lanjut aja. Nah, sama ya kalau misalnya ada konflik, kita bisa pakai git rebase abort. Sama kayak merge ya. Mungkin contohnya gimana ya? Hmm, oke. Kayaknya kita bikin commit baru di master. Coba kita ganti, kita tambahkan p ya di sini. Konflik. Kita save. Lalu kita git commit strip am, membuat konflik, dan kita coba switch ke fitur menambahkan paragraf di baris yang sama cuman isinya berbeda. Oke, di sini kita tambahkan konflik B. Save. Kita commit membuat konflik B. Konflik 2. Oke, kita clear. Coba kita rebase ulang ya. Kok? Coba kalau misalkan kita lihat ya, akan bercabang lagi. Jadi ya, tadi itu kan bercabang ya. Terus kita dimasukin lagi. Kalau misalnya kita rebase lagi, ya nyatu lagi. Jadi nggak ada kayak gini, nggak kayak gini. Ya, tapi nyambung gitu. Jadi gabung, bukan menyatukan tapi gabung. Oke? Ya, kita kembali lagi. Kita coba konfliknya. It switch master. Oke. Oh, sudah, kita coba rebase. Kita rebase fitur. Nah, maka akan seperti yang biasa ya. Yang ini. Kalau misal kita pengen mengebornya, tinggal gini aja. Git rebase abort. Udah. Cuman kalau misal kita pengen pilih salah satu ya, coba apakah kita disuruh membuat commit baru atau nggak usah.
Coba kita rebase fitur. Kita play ini. Could copy membuat konflik. Sudah kita clear. Yes. Rebase. Continue. Need merge. You must edit all merge conflict and then errors. And then it's merge. You must edit all merge and then make them as solve. Oke. Kayaknya tetap harus digit add ya kalau misal ada konflik. Coba kita tamat deh. Kita clear. Coba kita lihat. Nah, sekarang menyatu lagi. Jadi apa ya? Jadi kalau misal merge itu si fitur sama masternya masih ada perbedaannya, ada kayak warnanya gitu, ada kayak apa ya, timelinenya. Tapi kalau misal di Nimbase itu timelinenya disatuin. Jadi ada dua universe yang disatukan. Seperti itu. Ya. Semoga kalian paham. Nah, kapan sih dilakukannya rebase? Rebase dilakukan setelah selesai mengerjakan fitur baru, memperbaiki bug penting, atau saat bekerja sendirian. Jadi kalau misalnya kalian bekerja sendirian kan kalian nggak apa ya, nggak kayak terlalu peduli tentang komit-komit. Lagian kalian udah tahu setiap komit itu buat apa. Kalau misalkan berkelompok kan pakai rebase kayak selalu banyak yang ditanyakan. Jadi kayak apa ya, kurang jelas lah, kurang spesifik. Komit ini buat apa, snapshot ini buat apa, ya. Walau meski ada message juga, kadang message kurang apa ya, bukan kurang cukup, bukan kurang itu ya, apa ya namanya, kurang lah. Kalau misal ada timelinenya kan lebih jelas, ini teh brands apa, itu teh brands apa gitu. Sebenarnya relatif sih. Jadi kalau misal kita pakai rebase itu relatif. Kalau misal kalian senangnya pakai rebase, pakai rebase. Kalau misal kalian senangnya pakai merge, ya pakai merge aja. Jadi di hari ini, di episode hari ini, kita udah memahami konsep rebase, cara menggunakannya, dan menyelesaikan konfliknya. Sama kayak tadi. Oke. Nah, mungkin sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.